Ini kita sedang berada di Jalan Mataram, guys. Sini juga ada tempat makan. Ini ada Kmart. Ini ramai banget. Mungkin ini, guys, kota tua Jakarta, kota tua Semarang. Metropoint kota lama. Ada bazar makanan juga. Gila, guys, bagus. Tuh harusnya ke sini di depan lah. Barusan ada tempat parkir tapi agak susah, jalannya ramai, gak enak. Gila, ini rame banget, guys. Oke, guys, kembali lagi di channel saya, Home Uwai. Nah, setelah di video sebelumnya itu perjalanan dari Bandung ke Semarang ya, tapi videonya itu tidak full, guys, karena nyampenya itu hampir jam 9 lebih lah, dan kondisinya saya belum tidur sama sekali. Karena memang udah lelah sekali, guys, tambah ada sedikit trouble di motor saya. Bannya bocor terus, nggak tahu kenapa. Dan ini tadi setelah istirahat ya, saya dapat homestay. Harganya 75.000 per hari. Di cukup murah lah. Dan saya ngambil langsung 2 hari. Jadi hari ini kita coba keliling-keliling di Semarang. Kali ini saya akan menuju kota tua, guys. Tadi sore sebenarnya udah bangun sih jam 3 juga, cuman pengen istirahat dulu aja lah. Mungkin explore tempatnya besok dari subuh kita gaskeun, guys. Kondisi di Semarang lumayan ramai. Berkedip-kedip. Ini kita ada di pasar. Nggak tahu ini pasar apa namanya, guys. Di sini pasarnya malam ya. Biasanya kan kalau di Bandung itu pagi. Kecuali pasar-pasar kayak Caringin gitu pasti malam.
tapi yang dagangnya rame. Ini mah kita jalan-jalan malam aja. Ini kita sedang berada di Jalan Mataram, guys. Sini juga ada tempat makan sama ada beberapa kafe sama toko. Nah, seperti biasa ya, kalau Jawa biasanya udaranya panas, guys, gerah. Kalau orang Bandung main ke sini kayaknya sering mandi, eh. Ini juga saya keluar nggak pakai jaket, ya. Kalau di Bandung mah nggak berani, minimal pakai jaket karena dingin. Ini juga banyak kafe-kafe estetik, guys. Set, set. Banyak toko-toko di sini. Tapi kalau dilihat di TikTok, di sini banyak homestay murah ya. Saya juga baru di Semarang dapat penginapan harga 75.000 itu, guys. Kasurnya empuk, ada kipas angin. Cuman kamar mandi di luar tapi bersih sih. Mungkin besok kita review ya penginapannya. Mungkin bisa jadi referensi juga buat kalian kalau mau liburan ke Semarang. Tapi kalau untuk makanan-makanannya kurang tahu ya, harganya relatif murah atau mahal. Karena baru tadi sore makan cuman makan chicken, guys, belum makan yang lain-lain. Kalau pas berangkat itu pas kemarin lah, saya tadi pagi jam 7-an itu makan soto di Batang, berdua itu 70.000 lah. Gak tahu kalau segitu kehitung murah atau mahal ya. Tapi kalau makan di sini nyari kayak warteg-warteg agak susah ya. Gak tahu kenapa ya. Kan kalau makan warteg mah, guys, murah meriah lah. Tambah menunya yang saya suka gitu. Nah, di sini banyak lampu merah. Gak tahu kalau malam-malam gini di kota tua Semarang, guys, ramai apa enggak ya? Kita jalan-jalan aja. Kali ini tidak akan terlalu sampai malam banget ya. Paling sampai jam 9 jam 10 lah. Diusahakan besoknya kita bangun pagi ya. Kita mau langsung ke coba sunrise di Telomoyo. Gak tahu dari penginapan itu berapa lama ke Telomoyo. Tadinya juga pengennya sekarang tuh sore tuh di pantai, guys. Tapi karena ada satu hal lah, jadi terpaksa cuman diem saja. Jadi kita jalan-jalan malam saja di kota Semarang.
Sini banyak mobil-mobil parkir pinggir jalan yang kulineran mungkin. Sini mobil yang bawa mobil lah sangat ngeri guys, mepet-mepet, ngalangin dikit klakson, ngalangin dikit klakson. Ini kita belum nemu pom bensin, bensin udah berkedip-kedip. Suasananya tidak beda jauh sama di Bandung lah begini mah. Ya ah, ada ciri khas masing-masing lah. Tapi kalau dari bangunan sama-sama wae. Ini Paping Blok guys, bundaran. Ini Museum Kota Lama. Ada tugunya ya. Blok guys, udah kayak di Braga ya. Jadi ada Kmart. Oh ini rame banget. Mungkin ini guys kota tua Jakarta, kota tua Jakarta, kota tua Semarang. Iya guys, nyampe meren bay. Dengan tukang parkir, kita nyari tempat parkiran dulu guys. Ini kayak Braga ya, Metro Point Kota Lama. Ada bazar makanan juga. Kita tahu ini nyari dulu parkiran di mana. Gila guys, bagus. Tuh harusnya ke sini di depan lah. Barusan ada tempat parkir tapi agak susah, jalannya rame, gak enak. Bukan. Gila ini rame banget guys. Bagus bangunan-bangunannya. Gak apa-apa lah, kita jalan kakinya agak jauh sedikit ya. Ada ikan bakar Cianjur, ada orang Cianjur guys, yang punyanya orang Cianjur kemarin ya. Ini tukang parkirnya belum nemu, paling muter lagi kayaknya. Harusnya di sana gak apa-apa lah, udah nanggung, udah lewat juga.
jembatan Berok. Paling di sini kita muter lagi. Kita masih muter-muter, guys. Di kiri kita stasiun Semarang, Tawang, Bang Jateng. Kota Lama Semarang adalah suatu kawasan di Semarang, Jawa Tengah yang menjadi pusat perdagangan pada abad 19-20. Pada masa itu, untuk mengamankan warga dan wilayahnya, kawasan itu dibangun benteng yang dinamai Benteng Beach Point. Untuk mempercepat jalur penghubungan antara ketiga pintu gerbang di benteng itu, maka dibuat jalan-jalan penghubungan. Dengan jalan utamanya dinamai Herenstad. Saat ini bernama Jalan Letjen Soepanto. Salah satu lokasi pintu benteng yang ada di sampai saat ini adalah Jembatan Berok yang disebut De Zuiderpoort. Kata Berok sendiri merupakan hasil pelafalan masyarakat pribumi yang kesulitan melafalkan kata boek dalam bahasa Belanda. Di sekitar Kota Lama dibangun kanal-kanal air yang keberadaannya masih bisa disaksikan hingga kini, meski tidak terawat. Hal inilah yang menyebabkan Kota Lama mendapat julukan sebagai Little Netherlands. Lokasinya yang terpisah dengan landscape mirip kota di Eropa, serta kanal yang mengelilinginya menjadikan Kota Lama seolah miniatur Belanda di Semarang. Kawasan Kota Lama juga dilengkapi dengan museum bernama Museum Kota Lama yang terletak di kawasan Jalan Cendrawasih nomor 1A. Diawali dari penandatanganan perjanjian antara Kesultanan Mataram dan VOC pada 15 Januari 1678. Kala itu, Amangkurat II menyerahkan Semarang kepada pihak VOC sebagai pembayaran, karena VOC telah berhasil membantu Mataram menuntas pemberontak Trunojoyo. Setelah Semarang berada di bawah kekuasaan penuh VOC, kota itu pun mulai dibangun sebuah benteng bernama Beach Point yang digunakan sebagai tempat tinggal warga Belanda dan pusat militer. Lama-kelamaan benteng tidak mencukupi sehingga warga mulai membangun rumah di luar sebelah timur benteng. Tak hanya rumah-rumah warga, gedung pemerintah dan perkantoran juga didirikan. Tempat duduk juga ya, enak kok. Kita jalan menuju pulang sambil nyari spot foto. Ini kemungkinan bangunan-bangunan Belanda. Galeri UMKM. Ini ada Bobo Box. Ini sepertinya bangunan-bangunan Belanda masih utuh
dan juga masih bagus. Sebentar lagi juga pulang guys, kita istirahat, kita lanjut besok mengeksplor Semarang. Oke, mungkin sekian dulu lah videonya guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Thank you.